Selamat berjumpa kembali dalam modul pembelajaran penyakit jantung bawaan pada anak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis dini dan tata laksana penyakit jantung bawaan kritis pada bayi. Sebagai pendahuluan, penyakit jantung bawaan atau PJB adalah kelainan jantung struktural atau fungsional sejak lahir. Angka kejadiannya sekitar 7-9 per 1000 bayi lahir. Penyakit jantung bawaan kritis sering tidak dikenali. Keluar rumah sakit tidak terdiagnosis, termasuk penyakit jantung bawaan kritis. Penyakit jantung bawaan kritis menyebabkan gejala penyakit yang serius, mengancam jiwa, menyebabkan banyak kematian, sekitar 280 bayi per tahun penyakit jantung bawaan kritis yang tidak terdiagnosis. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah pertama, membahas tentang faktor risiko penyakit jantung bawaan kritis. Yang kedua, mengetahui klasifikasi penyakit jantung bawaan. Yang ketiga, diagnosis penyakit jantung bawaan kritis dan tata laksana penyakit jantung bawaan kritis. Yang pertama, mengenai faktor risiko penyakit jantung bawaan kritis. Bisa pada ibu yang terinfeksi rubella, mengkonsumsi alkohol, terpapar asap rokok, minum obat-obat tertentu seperti phenytoin, asam retinoat, prematuritas, riwayat keluarga PJB dan penyakit ibu seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, epilepsi, dan penyakit jaringan ikat. Yang termasuk dalam kelompok penyakit jantung bawaan kritis adalah yang pertama tetralogi ovalo, yang kedua atresi pulmonal, yang ketiga atresi trikuspid, yang keempat transposisi arteri besar, yang kelima trunkus arteriosus, yang keenam TAPVR atau anomali total drainase vena pulmonalis, yang ketujuh sindrom jantung kiri hipoplastik atau HLHS. Ini ada tabel penyakit jantung bawaan kritis tadi ya, mengenai hipoksianya, mengenai ketergantungan pada ductus arteriosus, prevalensi, kemudian usia saat timbul gejala dan harapan hidupnya. Kemudian mengenai klasifikasi penyakit jantung bawaan dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu penyakit jantung bawaan yang mengancam jiwa, seperti penyakit jantung bawaan kritis ini ya. Yang kedua, penyakit jantung bawaan klinis bermakna, tidak kritis ya. Kemudian yang kelompok 3 adalah penyakit jantung bawaan klinis tidak bermakna. Yang pertama mengenai penyakit jantung bawaan yang mengancam jiwa. Penyakit jantung bawaan dengan kemungkinan terjadi shock kardiogenik apabila tidak ditangani lebih awal. Termasuk di sini adalah transposisi arteri besar atau TAB atau TGA ya. Kemudian yang kedua koartasi aorta, yang ketiga interrupted aortic arc, interupsi aorcus aorta ya. Stenosis aorta, sindrom hipoplastik jantung kiri atau HLHS, atresi pulmonal, dan anomali drainase vena pulmonalis obstruktif atau TAPVR. Kemudian mengenai kelompok kedua ya, penyakit jantung bawaan klinis bermakna ya, penyakit jantung bawaan yang berpengaruh terhadap fungsi jantung, tidak terjadi shock kardiogenik dan tidak memerlukan intervensi awal. Pada kelompok ini termasuk defek septum ventrikel, defek septum atrioventrikular,
defek septum atrium, dan tetragifalo. Kelompok ketiga, penyakit jantung bawaan klinis tidak bermakna, ya. Terdapat defek anatomis, tetapi tidak ada gangguan fungsi dan klinis yang bermakna. Di sini termasuk defek septum ventrikel kecil, stenosis pulmonalis ringan, ya, hanya terdeteksi dengan pemeriksaan ekokardiografi dan tidak memerlukan TAPI. Untuk menegakkan diagnosis penyakit jantung bawaan kritis, kita dapat melakukan pemeriksaan klinis, merekam elektrokardiografi dengan menggunakan fototorak, pemeriksaan ekokardiografi, pemeriksaan ekokardiografi fetal, dan screening oximetri nadi, atau pulse oximetry screening. Yang pertama, pemeriksaan klinis. Kita dapat memeriksa fontanel, ya, anterior, ubun-ubun besar, ya. Apakah ada dehidrasi, cekung, ya, kalau dehidrasi. Kemudian kita perhatikan lubang hidungnya. Apabila ada sesak napas, maka ada pernapasan cuping hidung, ya. Kemudian warna bibir, apakah ada warna biru. Pada leher, apakah bisa kita lihat adanya vena dan arteri yang menonjol. Kemudian melakukan auskultasi jantung dan paru. Pemeriksaan abdomen, apakah ada hepatomegali. Kemudian pada pemeriksaan ekstremitas, meraba nadi, mengukur suhu kulit, melihat adanya biru, ya, pada ujung-ujung jari. Pemeriksaan EKG berguna terutama jika ekokardiogram tidak tersedia. Deviasi sumbu ekstrim ke kiri atau sumbu superior mencurigakan adanya atrioventricular septal defect. Pada neonatus yang cyanosis, ada deviasi sumbu ke kiri, hipertrofi ventrikel kiri, kemungkinan bayi tersebut menderita atresia trikuspid. Pada tetragifalo dan variannya, terdapat deviasi sumbu ke kanan atau RAD dan hipertrofi ventrikel kanan. Pemeriksaan fototorak dapat menyingkirkan penyakit paru, dapat untuk mengevaluasi vaskulasi paru dan kardiomegali. Kemudian dapat kita lihat gambaran khas jantung seperti jantung bentuk sepatu, jantung bentuk telur, atau jantung bentuk angka 8. Kemudian dapat juga melihat adanya bendungan vena paru. Kemudian pemeriksaan ekokardiografi bisa menilai gradien tekanan pada stenosis atau regurgitasi katup. Kemudian menilai fisiologi jantung abnormal, menentukan gradien tekanan di aorta descendens pada koartasi aorta, perkiraan tekanan arteri pulmonalis, ya, pada hipertensi pulmonar. Kemudian pemeriksaan Doppler warna menentukan arah aliran regurgitasi katup dan Pirau defect. Ya. Pemeriksaan ekokardiografi fetal dapat mendiagnosis penyakit jantung bawaan kritis in utero atau dalam kandungan kurang dari 50%. Khususnya untuk fetus dengan kecenderungan menderita penyakit jantung bawaan kritis dan keluarga dengan riwayat penyakit jantung bawaan. Kemudian screening oximetri nadi atau pulse oximetry screening ini merupakan pemeriksaan tambahan tapi cukup penting, ya. Algoritma screening direkomendasikan untuk semua bayi sebelum keluar rumah sakit. Dalam hal ini bayi sehat, ya. Apabila ada indikasi untuk melakukan evaluasi kardiologi, pemeriksaan harus dilanjutkan sekalipun bayi lolos screening PJB kritis. Ini ada algoritma screening pulse oximetry pada bayi sehat, ya. Ini dilakukan pada bayi yang akan keluar rumah sakit, bayi yang dianggap sehat, usia 24 jam, ya, dilakukan sebelum keluar rumah sakit. Dilakukan screening pulse oximetry dengan kemungkinan hasilnya saturasi kurang dari
90% pada tangan kanan atau kaki. Juga ada kemungkinan antara 90% sampai 95% di tangan kanan dan kaki, atau perbedaan antara saturasi tangan kanan dengan kaki lebih dari 3%. Atau kemungkinan ketiga, saturasi lebih dari 95% pada tangan kanan atau pada kaki dan perbedaan kurang dari 3%. Kalau saturasi di tangan kanan atau kaki lebih dari 95% dan perbedaannya kurang dari 3%, bayi tersebut dinyatakan screeningnya negatif, artinya tidak ada kemungkinan terjadi PJB kritis ya. Apabila saturasi di tangan kanan atau kaki kurang dari 90%, bayi tersebut screeningnya positif. Artinya ada kemungkinan menderita penyakit jantung bawaan kritis. Selanjutnya harus dilakukan evaluasi ekokardiografi yang teliti untuk memastikan keadaan jantungnya. Kemudian apabila saturasi di tangan kanan atau kaki antara 90 sampai 95% atau perbedaannya lebih dari 3%, screening diulang 1 jam kemudian. Hasilnya ada 3 kemungkinan seperti tadi ya. Kemudian apabila masih tetap antara 90 sampai 95% di tangan kanan atau di kaki atau perbedaan lebih dari 3%, diulang sekali lagi 1 jam kemudian. Apabila tetap seperti itu, ini dianggap screeningnya positif, sehingga harus dilanjutkan dengan pemeriksaan yang teliti untuk memastikan adanya penyakit jantung bawaan kritis. Nah, pertanyaannya mengapa perlu screening penyakit jantung bawaan kritis ya? Adalah tujuannya untuk mengidentifikasi penyakit jantung bawaan kritis sebelum gejalanya muncul ya. Kemudian menghasilkan luaran yang lebih baik. Jadi dengan mengetahui penyakit dari awal, bisa dilakukan penanganan awal dan menghindari morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berperan pada kegagalan deteksi penyakit jantung bawaan kritis antara lain adalah tidak adanya bising jantung ya. Karena tidak ada bising jantung dianggap normal. Kemudian nadi teraba ketika PDA masih ada ya. Yang lain adalah sianosis tidak terdeteksi ketika saturasi oksigen antara 80 sampai 90%. Keberhasilan deteksi penyakit jantung bawaan kritis dengan menggunakan USG prenatal dapat mendeteksi antara 25 sampai 50% kasus. Pemeriksaan fisik postnatal dapat mendeteksi antara 25 sampai 50% kasus. 30% bayi tidak terdeteksi segera setelah lahir. Beberapa menampakkan gejala mengancam jiwa segera setelah keluar rumah sakit. PJB kritis yang dapat terdeteksi dengan screening, target utama adalah hipoplastik ventricle jantung kiri ya atau HLHS, kemudian atresi pulmonal dengan septum yang intak, tetralogi ovalo, atresia tricuspid, trunkus arteriosus, transposisi arteri besar, dan anomali total vena pulmonalis ya, TAPVR. Target sekundernya adalah ventrikel tunggal, koartasi aorta, aorta interruptus ya, arcus aorta interruptus, anomali Epstein ya, double outlet right ventricle, atresia aorta, dan arcus aorta yang terputus ya. Bagaimana kita melakukan screening PJB kritis ya? Nah, waktu screeningnya pada usia 2 hari lebih dari 24 jam ya. Kemudian lingkungan saat tes harus tenang, nyaman ya. Hindari bising dan sinar terang, tidak boleh menangis atau bergerak bayinya. Harus diperiksa adanya hipotermi, nadi teraba atau tidak ya. Fototerapi, adanya darah kering, tinta,
larutan betain di telapak kaki. Nah, semua ini harus diperbaiki dulu sebelum dilakukan pemeriksaan screening pulse oximetrinya. Penggunaan alat screening, apabila screeningnya positif dinyatakan gagal atau fail ya, apabila saturasi oksigen kurang dari 90% pada tangan kanan atau kaki. Yang kedua, saturasi oksigen kurang dari 95% pada kedua ekstremitas pada 3 pengukuran yang berbeda jarak 1 jam, atau perbedaan saturasi oksigen lebih dari 3% antara tangan kanan dan kaki pada 3 pengukuran berbeda dengan jarak 3 jam ya, seperti pada algoritma tadi ya. Screening negatif atau pas apabila saturasi oksigen lebih dari 95% pada kedua ekstremitas dan perbedaan saturasi oksigen antara ekstremitas atas dan bawah kurang dari 3%. Kemudian bagaimana tata laksana penyakit jantung bawaan kritis? Pertama adalah mempertahankan patensi ductus arteriosus ya, dengan memberikan infus prostaglandin E1. Tindakan ini bermanfaat pada lesi obstruktif jantung kanan dan kiri, transposisi arteri besar dan HLHS ya. Terapi prostaglandin E1 intravena diberikan sebelum merujuk ke pusat jantung. Adapun efek samping yang harus diketahui dari prostaglandin E1 ini adalah apne, sehingga sebelum memberikan prostaglandin E1 atau sebelum merujuk harus diintubasi. Defisit basa lebih dari 8 milimol dikoreksi setengahnya saja. Osidosis meningkat, perlu dilakukan intubasi dan ventilasi mekanik. Pada keadaan hipovolemik, boleh diberikan transfusi plasma atau albumin 5% dengan dosis 5-10 ml per kilogram berat badan. Diberikan infus dobutamin 7-10 mikrogram per kilogram per menit, ditambah dengan dopamin 3 mikrogram per kilogram per menit untuk perfusi ginjal. Boleh diberikan furosemid 1 mg per kilogram berat badan intravena, diberikan setelah perfusi perifer sudah membaik. Bayi dirujuk setelah langkah suportif dilakukan dan stabil. Kateterisasi jantung terapeutik seperti balon atrial septostomi pada TGA dan intak septum dapat dilakukan. Dilatasi transkateter dengan balon valvuloplasti dapat dilakukan untuk stenosis pulmonalis dan stenosis aorta kritikal. Dilatasi koartasio aorta dengan balon sering menyelamatkan bayi, tapi restenosis tinggi. Nanti di masa depannya dilakukan tindakan bedah. Sebagai kesimpulan dari presentasi kali ini, yang pertama, risiko kematian penyakit jantung bawaan kritis yang tidak terdiagnosis sekitar 30%. Pemeriksaan fisik, oksimetri nadi, dan ekokardiografi meningkatkan deteksi dini penyakit jantung bawaan kritis. Terapi prostaglandin E1 dan suportif membantu stabilisasi bayi sebelum dirujuk ke pusat layanan jantung. Prosedur bedah dan pada penyakit jantung bawaan kritis sangat meningkatkan kelangsungan hidup. Screening dan metode non-bedah baru untuk penyakit jantung bawaan kritis harus diteliti. Tidak semua bayi dapat menjalani operasi intensif segera. Berikut ada referensi atau kepustakaan yang bisa dibaca lebih lanjut. Demikian presentasi saya tentang penyakit jantung bawaan kritis. Terima kasih.